Perkenalkan, saya Kevin Antonius Siregar dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 4332445. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan konsep software testing. Yang pertama tentang algoritmik tes. Algoritmik tes merupakan proses pengeksekusian program untuk menemukan kesalahan pada sesuatu yang dibuat. Metode pengujian perangkat lunak telah menggunakan algoritma tertentu untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut berfungsi. Tujuan dari algoritmik tes ada tiga, yaitu validasi kebenaran logika dengan memastikan algoritma memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kedua yaitu uji kinerja dengan mengevaluasi efisiensi waktu dan ruang seperti analisis kompleks algoritma. Yang ketiga, uji ketahanan dengan menguji algoritma dengan skenario ekstrim atau beban tinggi. Di sini ada dua metode dari algoritma tes. Yang pertama itu white box testing dengan menguji struktur internal kode algoritma. Yang kedua, boundary value analysis, menguji pada batas input minimum dan maksimum. Yang ketiga, stress test, memastikan algoritma tetap stabil di bawah tekanan tinggi. Ada pula tahap pengujian dari algoritma tes, yaitu merupakan suatu fase dari proses pemrograman program eksekusi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan program dari fase debugging. Yang berikutnya fase profiling, yang merupakan suatu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Manfaat pengujian algoritma tes yaitu meningkatkan kualitas perangkat lunak, mencegah risiko di produksi, efisiensi biaya dan waktu, dan yang terakhir pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang berikutnya startup atau shutdown test. Startup atau shutdown test merupakan serangkaian yang dilakukan untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik saat diaktifkan dan dinonaktifkan. Proses pengujian dari startup test yang pertama itu menghidupkan sistem atau mematikan sistem. Yang berikutnya memeriksa log untuk kesalahan. Yang berikutnya menguji semua fungsi utama dari shutdown test. Yang pertama memastikan sistem dan mencatat waktu shutdown. Yang kedua memastikan semua proses dihentikan dengan benar. Yang ketiga memeriksa log untuk kesalahan. Ada pula studi kasus, yaitu yang pertama komputer pribadi. Startup pada saat ketika Anda menyalakan komputer akan diikuti oleh sistem operasi yang dimuat. Baru yang studi kasus yang shutdown, saat Anda mematikan komputer, sistem akan menyimpan semua pekerjaan Anda dan menutup aplikasi dengan benar. Yang ketiga yaitu negatif test. Negatif test merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem dapat menangani input dengan baik pada saat kondisi yang tidak valid dengan baik. Ada pula tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat menangani input dan kondisi yang tidak valid atau sah. Keuntungannya mendeteksi bug tersembunyi. Yang berikutnya meningkatkan pengalaman pengguna. Yang terakhir meningkatkan kendala. Ada pula jenis dari negatif test, yaitu pengujian dengan input yang melewati batas. Yang kedua dengan karakter yang tidak valid. Yang ketiga pengujian tidak sah. Yang keempat pengujian dengan input kosong. Ada pula prosesnya, yaitu yang pertama pemahaman spesifikasi, yang kedua identifikasi input tidak valid, ketiga simulasi skenario tak terduga. Ada pula sini contoh-contoh formulir pendaftaran pengguna. Yang pertama yaitu ada pula contoh-contoh dari negatif test, yaitu formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran pengguna login dengan username dan password yang salah. Yang ketiga penggunaan angka yang melebihi nominal. Yang terakhir mencoba mengakses halaman yang kosong. Sekian penjelasan saya tentang pembahasan konsep software testing. Terima kasih.